Assalamualaikum, balik lagi di Nyocoti Film bareng Yolo Channel. Oke geng, berjumpa lagi kita. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini, sebuah film request dari Mamas Bro yang ganteng. Tanpa berlama-lama, mari langsung ke ceritanya. Film ini diberi judul Rukiah. Di awal film, kita diperlihatkan kepada seorang jurnalis kepo yang bernama Mahisa. Karena kekepoannya ini, ia terpaksa harus turut dalam sebuah masalah besar. Di dalam sebuah hutan, dia mencoba mencari sesuatu yang ganjil di sana, dengan ditemani oleh seorang penduduk daerah tersebut. Awalnya, dia nggak nemu apa-apa. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan-teriakan nggak jelas. Warga yang menemaninya pun lari. Mahisa melihat sosok dari kejauhan. Dia segera mengambil kamera agar bisa melihat lebih jelas lagi. Mahisa melihat ada seorang wanita yang berteriak meronta-ronta. Lalu, tiba-tiba beberapa orang laki-laki datang dan menangkap perempuan tersebut. Mahisa pun mengikuti rombongan tersebut. Mahisa melihat perempuan tersebut dibawa masuk ke sebuah gubuk. Mahisa kemudian mencoba melihat ke dalam. Ternyata, di dalam ada banyak perempuan, dan perempuan tersebut sedang dalam kondisi dipasung. Karena terkejut, Mahisa terlempar keluar. Tiba-tiba, di luar sudah ada beberapa orang laki-laki yang sudah mengepungnya. Mahisa segera mengeluarkan jurus kaki 1000 dan berhasil pergi dari tempat tersebut. Beberapa bulan kemudian, Mahisa mendapat tugas lagi, yaitu sebuah kasus bunuh diri. Di rumah sakit, Mahisa terfokus pada mbak-mbak ayu nan seksi yang diketahui bernama Asya. Mahisa mendapat kesempatan untuk menyapa Asya, karena dompet dan HP Asya tertinggal di lobi rumah sakit. Berpindah pada Asya. Asya ini adalah seorang artis ibu kota yang sedang digandrungi banyak buaya. Di dalam apartemennya, Asya seperti mendengar bisikan-bisikan gak jelas dan membuatnya stres. Hingga Asya pun nekat menelan narkoboy. Bukan ya, maksud saya obat penenang. Karena saking banyaknya Asya meminum obat tersebut, sekarang membuat Asya jadi terlalu tenang, hingga harus masuk ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Asya kembali bertemu dengan Mahisa, dan mereka janjian untuk nongki bareng. Di sebuah restoran, mereka bertemu. Asya mulai menceritakan kisah-kisah mistis yang dialaminya kepada Mahisa. Tentu, Mahisa pun tidak percaya dengan cerita Asya. Asya pun mengajak Mahisa pergi ke rumahnya untuk membuktikan semua cerita Asya. Sesampainya di rumah Asya, Mahisa memasang kamera tepat di depan ranjang Asya. Ya ampun, otak, kenapa Anda hari ini? Tolong, berpikir positif. Di tengah malam, Mahisa terkejut karena mendengar suara dari lantai bawah. Mahisa pun segera turun dan melihat. Mengejutkan, Mahisa melihat Asya membenturkan kepalanya ke sebuah pintu. Lalu, Mahisa mengajak Asya kembali ke kamarnya. Beberapa langkah kemudian, Mahisa mendengar teriakan Asya dari atas. Mahisa segera berlari ke atas dan melihat Asya ada di atas ranjang. Wah, apa-apaan ini? Mahisa kembali turun dan melihat Asya masih berada di tangga. Weh, kok jadi ada dua? Namun, sosok tersebut tiba-tiba menghilang. Keesokan harinya, Mahisa melihat hasil rekaman di laptopnya. Hasilnya mengejutkan. Saat tidur, tubuh Asya melayang-layang dengan sendirinya. Lalu Mahisa menelpon Asya dan mengajak Asya pergi ke seorang paranormal. Tanpa basa-basi, paranormal tersebut langsung memulai aksinya. Tiba-tiba dia terkejut, lalu memberitahu Mahisa bahwa Asya bukan kerasukan, namun sengaja dimasukkan jin oleh seseorang, penaknya ngomong jimat pengasihan.
Lalu paranormal tersebut mencoba berkomunikasi dengan jin yang ada di dalam tubuh Asya. Dan benar saja, Asya pun kesurupan. Saat ditanyai, jin tersebut tidak menjawab. Lalu segera diusir oleh paranormal tersebut. Berpindah beberapa minggu kemudian, Asya tiba-tiba menelpon Mahisa dan berkata jika Asya akan pergi ke rumah Mahisa. Mereka ngobrol-ngobrol santuy sejenak. Setelah itu Asya berpamit pulang. Sesaat setelah Asya pergi, tiba-tiba Mahisa didatangi beberapa preman dan langsung diculik. Mahisa dibawa menghadap Kelvin. Kelvin menanyai apa hubungan Mahisa dengan Asya. Belum sempat menjelaskan, Kelvin pun memukul Mahisa. Lalu Kelvin mengeluarkan segebok uang dan menyuruh Mahisa menjauhi Asya. Berpindah pada Asya. Saat jumpa pers, Asya melihat sosok yang sangat menakutkan dan tiba-tiba Asya pun pingsan. Mahisa yang berada di sana pun segera menolong Asya. Dia mengantar Asya pulang, ditemani oleh Janet, teman dari Asya. Sesampainya di rumah Asya, Mahisa pun bertanya pada Janet tentang apa yang terjadi pada Asya. Janet pun menjelaskan jika dirinya, Asya, dan Cynthia dikirim ke Jakarta untuk menjadi artis dan memeras orang-orang kaya di Jakarta. Tentu mereka tidak semudah itu menjadi artis. Mereka semua dibekali semacam jimat pengasihan agar orang yang melihat menjadi tertarik. Beberapa saat kemudian, Asya kembali tersadar, lalu berkata jika gangguan yang dia alami mulai terjadi setelah dia mulai berhenti memeras Kelvin. Lalu Asya juga berpesan pada Mahisa agar mengantarkan pada ibunya jika terjadi sesuatu pada dirinya. Berpindah di suatu malam, tiba-tiba Asya mendatangi Mahisa. Tanpa berkata apapun, Asya langsung masuk, lalu naik ke lantai 2. Mahisa memanggil-manggil, namun Asya mengacuhkan panggilan Mahisa. Asya pun melompat dari atas. Beruntung Mahisa berhasil menangkapnya. Di sini Asya kembali kesurupan. Mahisa dengan cepat membawa Asya pergi menemui ibunya. Sesampainya di sana, Asya langsung dibawa masuk ke dalam oleh ibunya, dan Mahisa dipersilahkan untuk duduk. Mahisa melihat wajah orang-orang yang berada di rumah ibu Asya sangat dingin, bengis, dan memperlihatkan ketidaksukaan pada Mahisa. Adik Asya menyuguhkan minuman untuk Mahisa. Namun, karena gugup, Mahisa menumpahkan minumannya. Lalu Mahisa berpamit pergi ganti baju ke dalam mobil. Selesai ganti baju, Mahisa mendengar teriakan Asya. Mahisa pun mengintip dari balik jendela dan melihat ibu Asya sedang melakukan ritual-ritual. Karena kurang hati-hati, Mahisa mengeluarkan suara dan membuat kaget orang yang berada di dalam. Mahisa segera berlari menuju ke mobilnya. Namun, beberapa saat kemudian Asya memanggil. Mahisa pun balik lagi ke dalam. Singkatnya, Mahisa kemudian mendatangi seorang ustadz dan meminta bantuan. Di sini Pak Ustadz menjelaskan bahwa apa yang dialami Asya bisa disembuhkan dengan cara diruqyah. Dan Pak Ustadz juga mengatakan jika Mahisa pun bisa melakukannya, asal Mahisa yakin pada kemampuan dirinya. Beberapa hari kemudian, Asya menelpon Mahisa dan meminta untuk datang ke rumahnya. Asya kemudian mengatakan jika dia ingin terbebas dari sihir yang mengikatnya. Mahisa pun mengajak Asya sholat, dan Asya langsung menyetujui. Namun, yang terjadi saat mereka berdua sholat, Asya kembali kesurupan, hingga terpental ke sana ke sini. Mahisa pun menggendong Asya pergi menuju ke sebuah gedung kosong. Hingga suatu ketika, Asya kembali kesurupan. Mahisa pun terpaksa mengikat Asya
di atas ranjang. Di lain tempat, Ibu Asya melakukan ritual untuk mencari keberadaan anaknya. Begitu juga dengan Kelvin, yang juga ikut panik karena tak menemukan Asya. Sudah beberapa hari, Mahesa dan Asya tinggal di gedung tersebut. Hingga suatu ketika, saat Mahesa pulang belanja, dia melihat Asya sudah terlepas dari ikatannya. Lalu, dengan cepat dia menyerang Mahesa. Kemudian, Mahesa melihat Asya memanjat ke dinding dan bergelantungan di atap. Mahesa kemudian membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan tiba-tiba Asya terjatuh, lalu mendatangi Mahesa dengan lemah lunglai. Mahesa pun menidurkan Asya kembali ke ranjang dan segera mengikatnya. Beberapa saat kemudian polisi datang dan langsung menangkap Mahesa, diikuti Kelvin dan ibunya Asya dari belakang. Di sini Kelvin baru menyadari dan melihat bahwa pacarnya ini bermasalah. Kelvin pun ngeri dan segera pergi dari tempat tersebut. Mahesa tak begitu lama menjalani masa hukuman, karena ternyata Kelvin mencabut gugatannya kepada Mahesa. Setelah bebas, Mahesa pun segera pergi menuju hutan, tempat di mana Asya diasingkan. Singkatnya, Mahesa berhasil membawa kabur Asya. Lalu, Mahesa membawa Asya pergi ke sebuah pondok dan meminta bantuan para kiai di sana untuk meruqyah Asya. Dan film pun selesai. Gimana komentar kalian? Tulis di bawah ya. Oke geng, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.